Bab 1. Diriku saat ini. Kota Riverfall. Di kediaman keluarga Perkins. Seorang pemuda sedang mendengkur dengan mata terpejam di kursi rodanya. Kepalanya miring ke satu sisi. Air liur yang mengalir di sudut mulutnya membuat dia tampak seperti orang bodoh. Tiba-tiba, pemuda itu membuka matanya. Seolah terbangun dari mimpi buruk, dia mencengkram lengan kursi rodanya. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Arg! Dia terkesiap dan tertegun. Dan adegan terakhir dalam mimpinya melintas di benaknya. Sean, kau merupakan hambatan terbesar dalam rencanaku. Aku akan membuatmu menderita perlahan-lahan seperti anjing yang sekarat. Pria dalam mimpi itu menggertakkan giginya seolah ingin memakan daging dan tulang Sean. Siapakah aku? Aku adalah Sean lain. Kekosongan di matanya memudar, digantikan oleh mata yang tampak dingin. Sean awalnya seorang yatim piatu. Kebetulan, dia diadopsi oleh Gibson Laster, jenderal dari pasukan keempat Angkatan Darat di Utara. Sejak itu, dia tinggal di Northland. Dia dilatih di barak sejak kecil untuk kemudian bergabung dengan Angkatan Darat pada usia 15 tahun. Dia pemberani terampil dalam pertempuran dan telah melakukan banyak tindakan luar biasa. Pada usia 20 tahun dia dianugerahi gelar jenderal terhebat bintang 9 dan memimpin jutaan tentara di barat laut. Pada tahun yang sama, ayah angkatnya, Gibson, meninggal dalam pertempuran. Dalam kemarahan, Sean memimpin angkatan darat yang terdiri dari jutaan tentara dan membunuh 10 komandan musuh. Perang itu membuatnya terkenal dan mendapatkan tanah seluas 8.000 mil. Setelah pertempuran, dia pingsan karena kelelahan. Kemudian dia diperdaya oleh bawahannya yang memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Sean. Akibatnya, Sean mengalami kerusakan otak hingga berada dalam kondisi yang nyaris kehilangan kesadaran. Bahkan kakinya menjadi lumpuh. Sean menyeringai saat semua ingatan itu kembali kepadanya. Sekarang setelah dia sadar, tiba saatnya untuk balas dendam. Perlahan-lahan Sean menundukkan kepala dan mencoba berjalan dengan kedua kakinya. Tapi kaki-kaki itu seakan bukan miliknya. Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali seakan dirinya lumpuh. Dia mengulurkan kedua tangannya. Satu tangan meraba denyut di kakinya dan satu tangan yang lain mengusap otot-otot kakinya dengan lembut. Untungnya, ini hanya penggumpalan darah dan penurunan fungsi otot karena terlalu lama duduk di kursi roda. Bisik Sean pada dirinya sendiri. Dengan keterampilan medisnya dan bantuan olahraga, dia bisa segera pulih. Sean memandangi interior kamar yang tampak suram. Saat mengamati sekelilingnya, secara bertahap dia mengingat kembali kenangan yang tersebar jauh di dalam pikirannya. Dia mengalami demensia selama 2 tahun. Namun, tidak berarti dia kehilangan kemampuan untuk mengenali sesuatu. Apakah ini kediaman keluarga Perkins? Sean bergumam sendiri. Keluarga Perkins dari kota Riverfall telah menjadi jenderal selama beberapa generasi. Di keluarga Perkins, Xavier merupakan pemimpin angkatan darat legendaris dan memiliki prestasi militer yang termasyhur. Xavier menyukai potensi Sean. Jadi, dia berkali-kali memohon pada ayah angkat Sean untuk membiarkan Sean dan Nora, cucu Xavier, bertunangan. Meskipun keluarga Perkins tidak mengetahui pangkat Sean, mereka mempercayai Xavier. Pria yang dia setujui tidak mungkin buruk. Jadi, Xavier sangat gembira. Namun, setelah Xavier pensiun, dia tidak menyangka bahwa Sean malah menjadi tidak berguna. Kaki Sean menjadi lumpuh dan dia bahkan kesulitan untuk mengurus dirinya sendiri. Bersama Sean, Xavier berharap untuk memajukan posisi keluarga Perkins di kota Riverfall. Sekarang rencana Xavier telah gagal. Harapannya berubah menjadi keputusasaan. Jadi, bisa dibayangkan kebencian dan keengganannya terhadap Sean. Setelah Xavier tewas dalam pertempuran, tidak banyak keturunan keluarga Perkins yang tersisa. Akibatnya, keluarga itu menjadi tidak penting lagi. Keluarga Perkins menyalahkan Sean atas semua itu. Karena itu, Xavier tidak akan bersikap baik pada Sean. Selama 2 tahun belakangan, keluarga Perkins tidak pernah memperlakukan Sean dengan baik dan tidak pernah berhenti mempermalukannya. Akibatnya, selama 2 tahun itu Sean menjalani kehidupan yang sulit. Sean melengos, mengambil ponsel di meja, dan menghubungi nomor yang dia ingat dari dalam benaknya. Ya? Suara pria yang menjawab telepon itu berat dan tegas sehingga membuat orang merasa tertekan.
Ini aku. Sean terdengar sedikit bernostalgia. Pria yang menjawab telepon itu adalah Theo Jackson, pimpinan para pengawal Sean. Dia sangat setia. Brak! Tiba-tiba terdengar suara gedebuk di ponsel Sean. Siapa kamu bilang? Suara Theo sedikit bergetar. Sean. Sean berhenti dan berkata lagi. Theo terdiam lebih dari 10 detik. Apa? Untuk apa kamu menelponku? Kamu bodoh dan cacat. Apa kamu masih pantas menghubungiku? Enyah sana. Suara Theo terdengar sangat marah dan sedikit gemetar. Setelah mengumpat, Theo menutup telepon. Sean tertegun dan perlahan meletakkan ponselnya. Dia terlihat sedikit pucat. Dulu bawahannya juga menjebak Sean seperti ini. Sekarang Theo, bawahan yang paling dia percaya, juga memperlakukannya seperti ini. Mungkin itulah yang disebut pengkhianatan. Tentu saja, tidak ada kekuasaan, tidak ada penghormatan. Sean memegangi ponsel dan menertawakan dirinya sendiri. Bab 2